Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap jaga kesehatan dan terus tetap semangat untuk kalian ya. Baik anak-anakku, pembelajaran hari ini yaitu adalah matematika. Silakan kalian persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Dan alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya silakan kalian lihat di buku kalian di halaman 8. Pembahasan yang kemarin kita sudah membahas mengenai penjumlahan pecahan biasa, berpenyebut sama dan penyebut tidak sama. Selanjutnya hari ini kita akan membahas pengurangannya. Sama caranya seperti kemarin yang penjumlahan. Apakah kalian masih ingat? Baik, Nak, di sini ada contoh soal di halaman 9. 5/8 dikurang 2/8 sama dengan caranya sama seperti penjumlahan penyebut sama seperti minggu lalu yang kita telah pelajari. Ingat, angka di atas itu namanya adalah pembilang, angka yang di atas adalah penyebut. Cara penyelesaiannya cukup saja, pembilang dikurang pembilang. Penyebut tetap sama hasilnya, bukannya penyebut dikurang penyebut hasilnya 0, bukan. Ya, caranya seperti ini yang A-nya. 5/8 dikurang 2/8 sama dengan nih, pembilang dikurangkan dengan pembilang. 5 kurang 2/8 sama dengan 5 dikurang 2 hasilnya 3/8. Hasil dari penyebut sama, hasilnya pun tetap sama yaitu 8. Baik, nah selanjutnya di sini ada contoh kedua yaitu 3/7 dikurang 1/7 sama dengan. Cara penyelesaiannya 3 dikurang 1/7 sama dengan 2/7. Ya, ingat. Jadi jika penyebutnya sama itu cukup pembilang dikurang pembilang, atau kemarin penjumlahan berarti dijumlah, seperti itu ya. Untuk penyebutnya tetap sama karena ini pembahasannya tentang penyebut sama. Kemudian selanjutnya yaitu jika penyebutnya tidak sama seperti apa cara penyelesaiannya. Baik, akan dijelaskan kembali. Silahkan kalian lihat di halaman 10. Nah, ya, di sini ada contoh pengurangan penyebut tidak samanya. Nih yang poin A. Contohnya 1/3 dikurang 2/7 ya. Berarti penyebutnya ini 3 dan 7 berbeda ya, tidak sama. Soal yang poin B, 3/4 dikurang 1/5. Nih penyebutnya berbeda ya. Kita akan membahas pengurangan penyebut tidak sama atau berbeda. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita kerjakan satu-satu terlebih dahulu. Di sini ada soal 1/3 dikurang 2/7. Caranya sama seperti yang kemarin juga, yang di penjumlahan. Di sini tinggal disilangkan, ya, dikali silang. 1 dikali 7/3 dikali 7 nih, penyebut dengan penyebut. Kemudian dikurang 2 dikali 3, ke sini arahnya dikalikan. 2 dikali 3, 7 dikali 3 sama seperti kemarin ya. Sama dengan 1 dikali 7 hasilnya 7, 3 dikali 7 hasilnya 21 dikurang 2 dikali 3 6 per 7 dikali 3 21. Nah, di sini penyebutnya sudah sama nih, ya. Nah, jika penyebutnya sudah sama, tinggal kita cara penyelesaiannya saja. Kita menemukan hasilnya. 7 dikurang 6. Ya, letakkan di sini 7 dikurang 6 per 21. Buku 21 sama sayang di sini karena kita sudah menemukan penyebutnya sudah sama. Jadi tinggal kita salin saja di sini 21. Sama dengan 7 dikurang 6 hasilnya 1 per 21 hasil penyebutnya. Seperti itu, sudah paham? Baik, nah, untuk penjelasan pengurangan penyebut sama dan tidak samanya sudah paham ya. Nah, selanjutnya
Kalian lihat di halaman 11. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut dengan cermat dan teliti. Di sini akan Bu Guru bantu cara penyelesaiannya. Diamati dengan baik, sayang diperhatikan. Nomor 1, 3/9 dikurang 1/9. Ini berarti pertanyaannya pengurangan penyebut sama ya, karena penyebutnya pun sama. Sama dengan 3 dikurang 1, di sini letakkan per 9, sama dengan 3 dikurang 1 hasilnya 2/9 penyebutnya ya. Silakan kalian isi dan kerjakan di buku paket kalian dengan caranya. Tidak boleh langsung hasilnya ya, menggunakan cara. Kemudian yang nomor 2-nya 4/5 dikurang 1/5 sama dengan, ini masih penyebut sama ya. Kemudian caranya 4 dikurang 1/5. 4 dikurang 1 hasilnya 3/5, penyebutnya letakkan. Jadi hasilnya yaitu 3/5. Baik, selanjutnya yang di nomor 3 ini adalah penyebut tidak sama, berbeda. Bagaimana caranya? Di sini ada soalnya 3/4 dikurang 1/5 sama dengan, Bu Guru jelaskan, dikali silang. 3 dikali 5, 4 dikali 5, letakkan di sini. Dikurang 1 kali 4 per 5 kali 4. 1 kali 4, 5 kali 4. Letakkan di sini. Ya, kemudian sama dengan 3 dikali 5 hasilnya 15. 4 dikali 5 hasilnya 20. Kemudian 1 dikali 4 hasilnya 4 per 5 dikali 4, 20. Sama dengan, nih, ini penyebutnya sudah sama. Ya, jadi kita tentukan dulu penyebutnya agar sama. Jika penyebutnya sudah sama, tinggal kita tentukan hasilnya. 15 dikurang 4 per 20. Berapa hasilnya? Di sini kita kerjakan. Sama dengan 15 dikurang 4 hasilnya 11. Per 20 adalah penyebutnya, sama ya. Itu adalah jawaban soal nomor 3. Selanjutnya yaitu nomor 4. 7/10 dikurang 3/5 sama dengan, ya, diingatkan nih caranya, Bu Guru ulang-ulang. Ini adalah perkalian disilang. 7 dikali 5, sini ya, 7 dikali 5 letakkan, per 10 dikali 5, letakkan di sini. Kemudian dikurang 3 dikali 10, letakkan di sini, per 5 dikali 10. Sama dengan 7 dikali 5, hasilnya 35. Per 10 dikali 5, hasilnya 50. Dikurang 3 dikali 10, hasilnya 30. Per 5 dikali 10, 50. Nah, kita perhatikan sayang, di sini penyebutnya sudah sama. Jika penyebutnya sudah sama, kita tentukan hasil akhirnya seperti apa ya. Di sini kita tentukan 35 dikurang 30 per 50. Hasilnya adalah 5/50. Nah, ini jawaban soal nomor 4. Ditulis dan dikerjakan dengan caranya juga ya. Kemudian yang nomor 5. Ada soal 5/8 dikurang 1/12. Sama dengan, disilang ya, 5 dikali 12 per 8 dikali 12. Letakkan di sini. Dikurang 1/8 per 12 kali 8. Letakkan di sini. Sama dengan, kita hitung. 5 dikali 12 hasilnya 60 per 8 dikali 12 hasilnya 96. Dikurang 1 dikali 8 hasilnya adalah 8. 12 dikali 8 hasilnya 96. Jadi sudah ketemu nih, penyebutnya sudah sama ya. 60 per 96 dikurang 8 per 96. Hasilnya di sini. 60 dikurang 8 hasilnya 52 per penyebutnya sama yaitu 96. Nah, di sini untuk soal nomor 6 sampai nomor 10 itu tugas.
halaman 11. Silahkan kerjakan. Soal nomor 6 dan nomor 10-nya yaitu untuk tugas. Silahkan dikerjakan. Di buku tulis boleh, di buku paket silahkan. Baik nak, selanjutnya kita membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Baik nak, sebelumnya kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan penyebut sama dan tidak sama. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pecahan campurannya. Kita akan membahas lebih dahulu yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Silahkan kalian lihat bukunya di halaman 12. Di sini ada soal 3/1/2 sama dengan cara penyelesaiannya seperti ini. Ke sini 3 dikali 2 ditambah 1. Jadi angka tengah dan angka yang bawah itu dikalikan. Ya, kemudian ke atasnya yaitu ditambah. Paham ya nak? Bu Guru ulangi. Angka yang tengah dan angka yang bawah itu dikali. Kemudian angka yang atas itu ditambah. Jadi 3 dikali 2 hasilnya berapa? Ditambah nanti 1. Seperti itu ya, Bu Guru jelaskan. Di sini cara penyelesaiannya 3 dikali 2 ditambah 1/2 sama dengan 3 dikali 2 hasilnya 6 ditambah 1/2 hasilnya adalah 7/2. Mudah ya. Selanjutnya 4 5/6 sama dengan 4 dikali 6 ditambah 5/6. Sama, jawabannya hasilnya adalah 4 dikali 6 24 ditambah 5, letakkan di sini per 6 penyebutnya. Sama dengan 24 ditambah 5 hasilnya 29 per penyebutnya adalah 6. Selanjutnya di sini ada contoh yang ketiga yaitu 5/2/3 sama dengan 5 dikali 3 ditambah 2/3. Cara penyelesaiannya 5 dikali 3 15 ditambah 2/3. Hasil akhirnya 15 ditambah 2 hasilnya 17/3. Ini adalah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Baik, nah selanjutnya silakan kalian lihat di halaman 13 yang paling atas yaitu ada ayo berlatih. Kita kerjakan bersama-sama soal nomor 1 sampai nomor 5. Soal nomor 1, 1/3/4 sama dengan 1 dikali 4 ditambah 3/4 sama dengan 4 ditambah 3/4 sama dengan hasilnya 4 ditambah 3 7/4 menyebutnya sama. Selanjutnya yaitu di nomor 2. 2/4/5 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 4/5 sama dengan 10 ditambah 4/5 sama dengan 14/5. Kemudian yang soal nomor 3. 3/5/6 sama dengan 3 dikali 6 ditambah 5/6 sama dengan 18 ditambah 5/6 sama dengan hasilnya 23/6 ya. Kemudian soal nomor 4. 6/7 sama dengan 4 dikali 7 ditambah 6/7 sama dengan 28 ditambah 6/7 sama dengan 34/7. Selanjutnya soal yang nomor 5. 5/7/8 sama dengan 5 dikali 8 ditambah 7/8 sama dengan 5 dikali 8 40 ditambah 7/8 sama dengan hasilnya 47/8. Ya, ini adalah di halaman 13. Silakan kalian kerjakan soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Kemudian soal nomor 6 dan nomor 7 itu adalah tugas. Halaman 13 ya, untuk nomor 6 dan nomor 7 saja. Silakan dikerjakan.
Baik nak, selanjutnya tadi kita membahas tentang pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang selanjutnya kita membahas penjumlahan atau pengurangan dua pecahan campuran. Sama seperti tadi cara penyelesaiannya ya, pecahan campuran nih. Jadi ada 2 poin dia ditambah penjumlahan ya, ditambah atau penjumlahan. Di sini ada soal, silakan kalian lihat di halaman 13 yang poin 2 menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran. Di sini ada soal 2/3 ditambah 6/4. Cara penyelesaiannya sama seperti tadi, yaitu pecahan campuran. Sama dengan 3 dikali 3 ditambah 2/3 ditambah 6 dikali 4 ditambah 3/4 sama dengan 3 dikali 3 ditambah 2 hasilnya 11/3 ditambah 6 dikali 4 ditambah 3 hasilnya 27/4. Kita selesaikan. Di sini kita gunakan seperti tadi, yaitu penyebut tidak sama. Nih ya, penyebutnya tidak sama. Kita tentukan dulu penyebutnya agar sama. Kita kalikan dengan disilang. 11 dikali 4, 3 dikali 4. Letakkan di sini ditambah 27 dikali 3 per 4 dikali 3. Nih, caranya sama seperti yang penyebut tidak sama pengurang atau penjumlahan. Makanya kalian harus paham. Jika tidak paham, nanti keterusannya tidak paham juga sayang ya. Makanya diamati dengan baik. Kemudian cara terakhir hasilnya 44/12 ditambah 81/12 sama dengan 44 ditambah 81 hasilnya 125 per penyebutnya adalah 12 tuh. Sudah sama penyebutnya, sudah ketemu ya. Sama dengan 125/12 ini udah ada hasilnya. Boleh jawabannya seperti ini saja, tapi karena 125 bisa dibagikan dengan 12, berarti kita kerjakan, yaitu hasilnya 10, sisanya 5, penyebutnya adalah 12 sama. Seperti itu sayang ya. Kemudian ada contoh keduanya, yaitu 2 3/4 ditambah 1 4/2 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 3/4. Ditambah lagi 1 dikali 2 ditambah 4/2 sama dengan 11/4 ditambah 6/2 sama dengan, disilang nih, perkalian silang, 11 dikali 2, 4 dikali 2 ditambah 6 dikali 4, 2 dikali 4 ya. Kemudian sama dengan hasilnya 11 dikali 2, hasil letakkan di sini, per 4 dikali 2 hasilnya sekian. Ditambah 6 dikali 4 24, 2 dikali 4 hasilnya 8 sama dengan hasil akhirnya kita temukan. 22 ditambah 24 hasilnya adalah 46/8, penyebutnya sama. Sama dengan, nah ini hasil akhirnya kalian menjawab ini pun sama, tetap tidak dibagi lagi boleh, ini hasil akhirnya. Jika ingin sampai tuntas hasilnya berarti 46 dibagi 8, yaitu hasilnya adalah 5, ada sisanya 7/8, seperti itu. Itu adalah pembelajaran matematika kita hari ini. Baik, nah silahkan kalian kerjakan untuk tugas matematika hari ini. Matematikanya silahkan dikerjakan. Kita akhiri pembelajarannya dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat. Jika masih ada yang kurang paham, silahkan tanyakan ke Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku yang solih dan solihah. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.